Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Bahasa Indonesia ingin mempresentasikan hasil kerja kami terkait referensi dan pengelolaan aplikasi Mendeley. Anggota kelompok kami ada Andi Firmansyah, Zufar Amanatur Rafi, Ella Elviani, Andinda Ayu, Halimatus Syaidah, dan Cahya Lintang. Pada slide ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Zufar Amanatur Rafi, dengan NRP 500-120-1045. Tujuan dari penelusuran referensi dan pengelolaan Mendeley yang pertama adalah mengetahui referensi yang kredibel dan mengelola referensi melalui Mendeley. Kemudian manfaatnya dari tujuan tersebut adalah sebagai bukti memiliki sumber yang jelas dan sebagai rujukan bagi penulis lainnya. Selain itu, pengertian dari referensi sendiri adalah rujukan atau acuan informasi yang digunakan untuk memperluas pengertian, menjelaskan cara penulisan, dan memberikan data mutakhir. Dan pengertian kredibel adalah, menurut KBBI, memiliki arti dapat dipercaya. Maka dari itu, referensi kredibel adalah rujukan informasi yang dapat dipercaya ataupun dipertanggungjawabkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Syaidah dengan nomor NRP 50012011109. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri referensi yang kredibel. Yang pertama, dapat dilacak keberadaannya. Contohnya adalah International Standard Series Number, International Standard Book Number, dan Digital Object Identifier. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa yang formal. Ketiga, struktur kalimat minimal SPOK. Keempat, menggunakan catatan kaki atau catatan akhir atau daftar pustaka. Dan jika memungkinkan, menyertakan indeks. Yang kelima, mengandung banyaknya pemikiran, konsep bidang ilmu, penelitian. Yang keenam, diterbitkan oleh penerbit yang terpercaya. Selanjutnya, mengapa referensi harus kredibel? Karena dalam mencari referensi tidak boleh asal-asalan. Contohnya dari referensi yang kredibel yaitu artikel ilmiah dan jurnal ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis ilmiah berisi kajian, penemuan, hasil penelitian, atau ulasan yang disajikan secara sistematik. Jurnal ilmiah adalah suatu wadah publikasi ilmiah yang diterbitkan secara berkala sesuai bidang dan ruang lingkup keilmuan atau profesi tertentu. Biasanya memiliki kata selingkung dan format penulisan tertentu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Ella Elviani, NRP 50012011087. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai mencari sumber referensi yang kredibel. Nah, di sini saya akan menggunakan Google Cendekia, di mana Google Cendekia ini merupakan salah satu mesin pencari yang sudah mengindeks jurnal-jurnal ilmiah. Nah, awal mula kita akan mencari topik yang akan kita gunakan sebagai referensi. Di sini kita akan mencoba mencari topik mengenai termokopel. Nah, di sini sudah terlihat di mana ada beberapa jurnal, banyak jurnal yang sudah tersedia dengan tema termokopel. Di sini kita akan mencoba memilih salah satu jurnal ini, yaitu yang ini. Pengembangan sistem instrumentasi termobat dan akuisisi data. Adapun jurnal ini itu diterbitkan oleh Batan ya, jurnal batan.go.id. Kemudian di sini kita akan mendownload jurnal ini, dan jurnal ini sudah saya download sebelumnya. Nah, ini dia jurnalnya. Di sini dapat kita lihat bahwa di sini jurnalnya sudah berisi ISSN, di mana ISSN ini merupakan nomor seri standar internasional. Yang artinya dengan adanya ISSN ini kita dapat melacak dengan mudah jurnal ini. Jurnal ini juga sudah diterbitkan oleh lembaga yang diakui, yaitu Batan. Nah, jurnal ini juga sudah mudah dapat dilacak dengan adanya ISSN. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa jurnal ini merupakan jurnal yang kredibel karena dapat dipertanggungjawabkan, dipercaya, yaitu sudah terindeks,
dan juga sudah ada ISSN-nya. Nah, adapun jika kita ingin mencari tema yang lebih spesifik, kita bisa mencarinya melalui kata kunci dari abstraknya. Misal kita ingin mencari termokouple yang instrumentasi, maka kita akan mencari kembali di Google cendekianya. Nah, kita akan mencari tema yang lebih spesifik, yaitu tema mengenai termometer yang instrumentasi. Kita tinggal mengetiknya. Nah, ini merupakan termokouple yang instrumentasi. Jadi dapat dilihat di sini ada beberapa jurnal juga yang memfokuskan pada instrumentasinya. Nah, kemudian ada cara lain juga jika kita ingin mencari referensi yang lebih spesifik lagi dari termometer ini, yaitu dengan cara mencarinya di daftar pustaka. Jadi dari daftar pustaka ini kita dapat mencari sumber referensi yang lebih spesifik lagi. Semisal kita akan mencari yang ini. Kita kembali ke Google Cendekia. Nah, ini ada 2 jurnal mengenai referensi tersebut. Sehingga kita sudah mendapatkan referensi yang bisa digunakan, yaitu referensi yang sudah kredibel. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Andi Firmansyah. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Ada 2 cara untuk mengolah referensi dalam aplikasi Mendeley ini. Yang pertama dari desktop, yang kedua dari web. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari desktop. Langkah untuk melakukannya adalah di atas pojok kiri terdapat icon ADD, ini kita klik, lalu kita akan mengklik ADD file, lalu kita pilih referensi yang akan dimasukkan ke Mendeley ini, lalu open, dan referensi telah masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Yang kedua dari web. Di sini kita buka browser apapun. Nah, di sini aku memakai Chrome. Dalam kolom pencarian kita ketik Google Scholar. Lalu kita masuk ke halaman Google Scholar. Di sini kita ketik referensi apa yang kita inginkan. Misal di sini sains. Dalam pencarian referensi, alangkah lebih baiknya kita mencari yang berbentuk PDF. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, PDF, di pojok kanan atas terdapat logo puzzle. Nah, di sini kita klik Mendeley Web Poster. Nah, jika nggak punya, kita download terlebih dahulu. Karena aku udah punya, ya langsung kita klik. Kita tunggu. Nah, setelah kita mengklik tadi, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik ADD to Mendeley. Terus kita tunggu. Nah, setelah mengklik tadi, kita dapat melihat, kita bisa ke view library, tapi langkah baiknya kita cek aja ke aplikasi Mendeley.
Nah, setelah masuk di aplikasi Mendeley, kita klik logo sinkron. Kita tunggu. Nah, referensi dari web tadi telah masuk ke dalam aplikasi Mendeley kita. Saya Anindya Ayularasati dengan NRP 50012011101. Sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan membuka aplikasi Mendeley. Kemudian klik icon ini dan pilih Add Files. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Pilih file yang akan dijadikan sitasi. Saya memilih file ini. Kemudian klik Open. File yang ditambahkan akan masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Setelah itu, buka aplikasi Microsoft Word. Di aplikasi Microsoft Word ini sudah ada tertulis kutipan dari file tersebut. Kemudian klik References dan pilih Insert Citation. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja klik Go to Mendeley dan klik OK. Secara otomatis kita akan kembali ke aplikasi Mendeley. Di aplikasi Mendeley ini, kalian bisa pilih file yang akan dijadikan sitasi. Kemudian klik Cite. Secara otomatis akan terdapat sitasi yang diinginkan di bagian akhir dari kutipan yang kalian tulis. Di bagian akhir sini. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cahaya Lina Ramadhani dengan NRP 50012011144. Saya akan melakukan praktek menggunakan Mendeley untuk daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Yang pertama yang dilakukan yaitu membuka file yang memiliki sitasi di akhir paragraf. Selanjutnya, membuat halaman baru untuk daftar pustaka. Nah, selanjutnya kita klik Reference di bagian atas, lalu pilih Insert Bibliography. Dan daftar pustaka akan otomatis tertulis pada file Microsoft Word tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.